karena Jataka. Dikisahkan pada suatu ketika, Dewadatta pergi meninggalkan persaudaraan dengan 500 pengikutnya dan berdiam di Gayasisa. Kemudian, pada saat Buddha mengetahui bahwa ke-500 biku pengikut Dewadatta mulai menyadari kekeliruan mereka, Buddha mengutus dua siswa utamanya dan berkata, Sariputta, 500 siswa-siswamu yang telah ditipu oleh Dewadatta sekarang telah memiliki pengetahuan yang lebih matang. Pergilah dengan sejumlah biku, ajarkanlah kebenaran pada mereka. Tunjukkanlah pada para pengembara ini jalan dan buah pencapaian ini, dan bawalah mereka kembali bersamamu. Kemudian, Sariputta beserta beberapa biku pergi menemui murid-murid Dewadatta, mengajarkan Dharma pada mereka, dan akhirnya berhasil membawa mereka kembali menemui Buddha di hutan bambu. Para biku yang melihat kedatangan dan keberhasilan Sariputta membawa para biku junior kembali memuji Yang Mulia Sariputta. Ini bukanlah pertama kalinya, oh para biku. Saat kemenangan Sariputta membawa kembali para pengikutnya, seperti kemenangan yang telah dilakukannya jauh di kehidupan di masa lampau. Demikian pula, ini bukan pertama kalinya saat dimana Dewadatta kehilangan semua pengikutnya di kehidupan lampau, jawab Sang Bagawa. Para biku kemudian memohon agar Buddha menjelaskan perihal ini kepada mereka. Pada suatu ketika, di sebuah kota bernama Rajagaha di kerajaan Magadha, Bodhisattva terlahir sebagai seekor rusa jantan dan berdiam di dalam hutan sebagai pimpinan sekawanan rusa yang berjumlah 1000 ekor. Dia memiliki dua putra, masing-masing bernama Si Untung dan Si Hitam. Ketika dia bertambah tua, dia pun memberikan posisi kepemimpinannya kepada kedua anaknya, masing-masing dengan 500 rusa pengikut. Mereka sekarang, posisi pemimpin berada di kedua rusa muda tersebut. Kemudian, di musim panen dimulai, ketika hasil panen sudah siap diambil, akan menjadi sangat berbahaya bagi rusa di hutan di sekitar ladang. Keinginan untuk membunuh hewan yang merusak memakan hasil panen mereka, para petani dan pemburu menggali lubang, menempatkan jebakan dan memasang berbagai perangkap lainnya sehingga banyak rusa yang terbunuh pada musim ini. Oleh karena itu, ketika Bodhisattva menyadari bahwa musim panen telah tiba, dia berkata kepada kedua putranya, Anak-anakku, sekarang musim panen telah tiba, dan banyak rusa yang menemui ajalnya pada musim ini. Kami yang sudah tua akan bersembunyi di salah satu tempat. Tetapi, kalian berdua sebaiknya pergi menjauh menuju pergunungan bersama-sama dengan pengikut kalian dan kembali setelah hasil panen diambil. Baiklah, jawab kedua anaknya, dan mereka pun pergi bersama dengan rombongan masing-masing. Dikisahkan bahwa manusia yang tinggal di sepanjang rute perjalanan sudah cukup mengetahui bahwa para rusa akan melalui rute yang sama untuk menuju pegunungan. Mereka pun memasang berbagai perangkap, memanah, dan membunuh banyak rusa. Si Hitam yang bodoh tidak pernah mengindahkan saat yang tepat untuk bepergian. Dia memimpin rusa-rusa pengikutnya saat dini dan malam hari, mendekati perbatasan-perbatasan desa. Para petani, entah itu secara bersembunyi-sembunyi atau terang-terangan, berhasil membunuh sejumlah kawanan Si Hitam. Akhirnya, setelah melalui berbagai macam jebakan dan perburuan, dia berhasil mencapai hutan pegunungan bersama dengan sedikit kawanan. Di lain pihak, Si Untung bersikap cermat dan bijaksana. Dia telah mendekati batas-batas desa. Dia pun tidak berpergian saat siang, dini, atau malam hari. Hanya pada saat tengah malam buta, dia mulai melakukan perjalanan dan hasilnya, ia berhasil membawa semua rusa pengikutnya mencapai hutan pegunungan. 4 bulan kemudian, musim panen telah berlalu. Mereka pun siap kembali. Dalam perjalanan kembali, Si Hitam masih mengulangi kesalahan yang sama, hingga akhirnya hanya dia sendiri yang berhasil pulang. Sedangkan Si Untung tidak kehilangan satupun anggota rombongannya. Menutup penjelasannya, Buddha kemudian membuka tabir tumimbal lahirnya dan mengatakan, Dewadatta adalah Si Hitam, para pengikutnya adalah para pengikut Si Hitam, Sariputta adalah Si Untung, dan para pengikutnya adalah para biku pengikutku.
Ibu Rahula adalah ibu si Hitam, dan si Untung dan aku sendiri adalah rusa jantan ayah mereka.